Bang Otem, nama lengkapnya siapa sih Bang Otem? Namanya nih kan orang manggilnya Otem aja. Anda kan nggak tahu nama lengkapnya. Tahu kan? Ngapa? Namanya Tri. Tri itu anak ketiga. Iya, Tri apa? Triyat Moko. Trihat Moko. Triyat Moko. Triyat Moko. Lahirnya di mana Bang Otem? Lahirnya di Jakarta. Tahun? Tahun 1981. 1981. Berarti sekarang umurnya 40 ya pas ya? 40. 40. Masih ingat gak lulus SMA itu tahun berapa? SMA tahun 2000. Tahun 2000. SD-nya di mana Bang Otem? SD-nya? SD-nya di 03 kan. 03. Iya, 03. SMP-nya? SMP dulu di 45. 45. Yang pintar-pintar itu. Kagak, enggak 45 reguler, 45 terbuka. reguler. Itu kan kagak pakai ini, masuk aja. Oh. 45. SMP berarti tahun 97. 97. Sebelum kerusuhan ya. 97 iya. 97. 9 apa ya 93 kali. SMP 93 ya. Kerusuhan 98 ya. 98 saya kelas 2 kayaknya. Kelas 2 SMP. 2 iya pas SMA lah. SMA kelas 2 97. iya 98 98 ente kelas 2 SMA. Ente udah lahir belum? Saya masih dalam proses ini. Pembuatan. Lagi program anak itu. 98 belum lahir nih Bang Otem 98. Anak aja masih SD dulu. Ya. Nah, itu Bang Otem sekolahnya di SMP 45. Berarti 98 udah SMA. Berarti SMP di 45-nya itu sekitar tahun 95 ya. 95 96 ya. Kayak gitu. Lulusnya SMP di 45, SMA-nya di SMA 53 di mana tuh? Mangga Besar. Dulu di Mangga Besar. Sekarang pindah ke Sini. sini Menceng, Menceng. Lamboyan. Iya. SMA apa SMK Bang Otem? SMK. SMK berarti STM 1 DKI ya? DKI ya dipanggilnya, panggilan doang gitu mah. Saya aslinya Jurusan apa tuh SMK-nya? saya ngambil mesin Digebukin orang dong ambil mesin. mesin produksi. Oh, mesin produksi lagi. Laku diambil mah. Iya. Tapi sampai lulus tuh. Sampai lulus alhamdulillah. Nih momen apa nih yang paling Bang Otem ingat waktu SMP? Waktu SMP Satu aja. Paling inget Bang Otem sampai sekarang. dulu saya sering SMP mainnya ke Monas kok. Ngapain ke Monas? Tahu jalan-jalan aja naik sepeda. Sendiri. Enggak, berame. Banyak temennya itu. Temen 45 juga gitu. Iya. Temen sekolah. Temen sekolah, temen main. Sempet pacaran nggak tuh di SMP? Wah, nggak berani sama cewek saya. Nggak berani. Temennya anak cowok semua. Terus SMP udah tuh nggak ada momen spesial, masa cuma mau jalan-jalan ke Monas atau pernah ditangkep atau pernah masuk apa kejebur kali nggak ada yang nolongin? Nggak ada. SMP SMP nggak ada. SMA
SMA Tawuran dah tuh SMA tuh. SMA tawuran, iya tawuran dulu jadi bosen saya. SMA tawuran mulu tuh. Iya tawuran dulu. Habis waktu sekolahnya dijegat dulu. Berapa orang tuh Bang Otem kalau misalnya lagi jalan dijegat? Bang Otem jalan sendiri atau sama teman-teman lain? Kalau sendiri saya nggak berani, jadi rame-rame jalannya. Jalannya rame-rame. Kurang lebih berapa orang tuh? Ada lah satu mobil ya, atau patas kak. Satu patas. Bang Otem sama teman-teman satu patas. Iya kan Hah? datang dari Kaidres, Pesaki, Kareng, sampai gabungan. Gabungan. Iya gabungan. Gabungan sama mana kan? Gabungan jadi kita tuh Tunggu-tungguan. satu basis tuh. Nunggu Tapi beda sekolah. sama satu sekolahan. Satu sekolahan. Iya. Satu sekolahan tapi beda-beda jurusan. Oh, tapi berangkatnya yang dari Kalideres. Nah. Nanti Bang Otem dari Cengkareng Iya, gitu. Gitu. Dari Cengkareng ada berapa orang waktu itu? Bang Otem temennya? 8 lah, 8. Ada 8. Ya, 10 Jadi satu mobil dah tuh Satu ke sono ya ke sekolahan. Mangga Besar. Nah pulangnya ya memang sering ada sih pengalaman dulu sering banyak banget yang dijegat gitu ya. Iya, Yang sering ngejegat tuh SMA mana tuh? Atau STM juga? STM juga, orang kampung juga, Anak Terus pang juga. anak pang kayaknya anak kampung juga dah pokoknya dah. Tahu saya sih ya gitu, anak kampung, SMP, SMA, semua campur aduk Pak Ustadz kalau di Foxy. Seringnya ketemu anak SM juga. Biasanya kan kalau anak SM ketemu anak SM, wah nah jiwanya tuh, lu ribut-ribut sama gue lu. Gitu kan ya. Kalau STM sama Jarang. STM, Jarang itu mah. iya. Kalau pernah gak dijegat sama gerombongan sama STM juga? Lu anak STM mana lu? Pernah. Itu dari STM mana pernah? Tahu gak? Ya tahu juga sih dari sini Kampung Jawa. Misalnya Kampung Jawa 6 kan masuk siang. Saya balik tuh. Kan ketemu di jalan. Jadi kita balik, dia mau berangkat. Tapi dia anak STM juga satu sekolah. Iya, satu sekolah. Cuma dia siang, Dia Bang Otem siang. pagi. Hmm, Ketemu di jalan berantem. iya, berantem. Sama-sama satu sekolahan berantem. Enggak, beda sekolahan. Oh beda sekolahan. Jawa itu beda tuh. Iya Jawa beda ya. Beda. Ini DKI ya, DKI sama Jawa gitu. Kalau Jawa SMKN berapa Bang Otem tahu gak? Itu ya, kalau satu Iya. 76 dah. Iya. 76. Kalau 76 ya. Terus lagi tawuran, Bang Otem ada yang diinget gak apa tuh? Pernah nyabet orang, kabur, nimpuk pakai batu, palanya pecah habis itu. Lawanan Surabaya. Iya, kabur langsung. Ninja. Pasti ada, Pak Ustadz ya. Ada ya. Iya, pasti ada. Pasti ya ada balasannya juga, ada pasti. Pernah juga Bang Otem kena. Kena. Kak Bang Otem pernah kena apanya? Nah, kayaknya udah pernah ada kena Sabetan apa tuh? iya cabutan golok kayaknya dah. Sampai merinding. Iya sabetan golok berarti digebugin gitu lah ya. Kayaknya Ya dalam tawuran ya. Iya diculik kayaknya saya. Mulai samping kayaknya orang kampung dah. Pakai baju biasa. Rame-rame dia. Rame banyak. Bang Otem sendiri. Rame juga. Kok Saya diculik? kak bisanya buat di kejadian itu mobilnya dikepung. Oh. Mobilnya dikepung. Saya tinggal berapa? 5 orang dah di dalam dah. Pas sudah
channel pada sepi, saya turun itu masih ada. Kena tuh langsung sabut. Nah, Pas disabet gitu, terus disabetin sama dia atau ada yang nolongin langsung? langsung disabet sama dia, dianya langsung Kabur. kabur. Hmm. Saya juga langsung nggak tahu basah, baju yang udah pada ini, Darah. iya, langsung dibawa ke Oh, Bang Otem pas disabet itu juga langsung kabur juga ya? iya, soalnya dikejar banyak. Nggak sadar udah darah-darah. Iya, Itu ya darah. Bang Otem doang yang kena atau 5 orang itu ada yang kena semua juga? Saya doang terakhir tuh, saya tuh Biasanya kan kalau darah keluar banyak itu kan ini apa namanya pusing. pusing, tempat pusing. Pas sudah ada temen yang tahu ada yang kena, udah langsung dibawa tuh ke rumah sakit Sempat ke rumah sakit Bang Otem. Rumah sakit mana tuh? Sumber Waras, Sumber langsung Waras. dimasukin ke situ. Hmm. Itu kejadian di daerah mana bang? Roksi Berapa jahitan Bang Otem itu kira-kira kemarin? berapa ya, 10 ke 12 sampai Lumayan panjang berarti ya. Angkatan Bang Otem di Gang Rain masih ada banyak. angkatan saya Kan katanya 8 orang dari Bang Otem dari Cengkareng. Ini dari Cengkareng. Saya sendiri postas di Gang Kain. Nah, ternyata dari mana tuh? Ada Yang lainnya? dari Perum, kebanyakan Perum, Kapuk ya. Kapuk, Airut. Iya kan Bang Otem sering ke Kapuk tuh kali temen STM-nya dulu. Main burung ya. Iya. Kapuk main burung. Kawet. Saya kau main burung tadi lomba. Terus cerita apa lagi selain itu misalnya? Kan itu kan cerita sekolah. Kalau hari libur sempat ada tawuran juga gak sih? Kalau libur, Minggu liburnya waktu itu minggu doang. doang. Nah itu sempat ada tawuran juga gak hari-hari libur gitu? Ya ada, Sempet gak ngalamin? nggak ada. Nggak ada ya? Libur di rumah aja tuh? Namanya. Apa tawuran di rumah juga? Ya kan? Buat latihan nih, ntar biar gua di sekolah lebih kuat gitu. Nggak ada. Ya kan di rumah gua juga tawuran. Sempat ini nggak bang? Yang ilmu kebal nggak bang? Orang-orang dulu. Biasanya sih kalau orang yang tawuran gitu percaya begituan, wapak. Entah dibikin sabuk lah, Ya. ya kan, dibacain nama Pak Haji lah, disembur Ada temen, jadi temen ini dibiayain sama anak-anak patungan buat ngisi Ustaz Hikmah, buat di depan lah diisi, ya dibiayain sama anak-anak tuh pada patungan buat ngisi ke Banten lah kayaknya. Misalnya ke Tahu Banten. saya ke Banten, 5 orang ini buat di depan tameng. Masuk Bang Otem tuh. Enggak, saya enggak. Bukan. Hah? Enggak. Yang 5 orang itu. Iya. Kenapa nggak ikut Bang Otem? Kan Ya, enggak. lumayan di Ada masanya Ustaz. Ada teman 3 bulan habis isi lagi. Tapi itu bener sama Bang Otem nyaksin nggak? Yakin. Dia keisi bener-bener kebal. Iya, kebal. Kebal atau apa? Kebal Kebal. doang. Kebal. Dibacok-bacokin kebal dia. Kebal ditangkis-tangkisin. Mau dia tangan. Oh. Atau di sana juga pakai ilmu kebal juga kali yang Jawanya. Ya ada juga sih. Yang pakai ilmu kebal gitu ya. Ada kayak gitu-gituan memakai pasti. Bang Otem kenapa nggak mau pakai gituan? Kan lumayan daripada disabet lagi palanya. Hah? Enggak.
Terus waktu Bang Otem lagi masa SMA gitu kan, apa sih namanya, sempet gak sih ada pikiran misalnya gue mau sampai kapan tawuran mulu, atau misalnya apa gua habis dari lulus SMA masih tawuran lagi? Dulu tuh Bang Otem waktu SMA itu kedepannya tuh pikirannya tuh ada gak cita-cita jadi apa begitu? Kita tuh jadi apa ya? Tentara. Gue ingin jadi polisi. Sempet, Iya, sempet mau cita-cita menjadi polisi. tapi nggak sempet ikut pelatihan, nggak masuk daftar atau gimana? Enggak sempet. Lulus SMA tuh Bang Otem kemana? Langsung kerja. Kerja kemana? Ya di restoran. Kerja di restoran. Lama? Nah, dapat 3 bulan. 3 bulan mah bentar. 3 bulan ya. Tanda kerja 6 bulan 3 no. bulan. Habis masa kontrak 6 bulan. 3 bulan bentar. Selain itu di situ habis itu kerja lagi gak? Kerja lagi jadi sales Di sales susu. Berapa hari? di mana? Saya di sini di pegudangan mana tuh yang itu nih, pegudangan pabrik gelas ya situ ya, ada sih. Dapat 6 bulan lah dipecat. Dapat 6 bulan dipecat. Iya dipecat. Masih ingat gak gajinya berapa dulu? 1 juta 1 juta. sebulan. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya? Tahun 2000-an. 2003 2004. Hah? 2003 ada 2003-an. 2003. Lumayan sih 2003 man. UMR itu kalau sekarang mah. Iya 2003 lu Nep masih SD Nep. Iya aneh. 2003. Iya. Iya aneh udah SMP. 2003. 2004 baru masuk. Ya kan? Terus kerjanya sampai situ aja. Nah, sampai situ kerja lagi di diskotik lagi aja lagi Berapa lama tuh kerja di diskotik? sebulan doang kerja di Sebulan doang. iya jadi Enak liatin seksi-seksi. mending jagain WC jagain WC jadi cleaning service Hanya sama. iya bener Ya lumayan lah ngintip-ngintip mah ada ngintip servis mah dia Itu bisa ngintip-ngintip mah ya kan. Nih orang nih mau ngapain nih ya kan. nggak ada iya nggak ada kotaknya lagi nggak ada kotaknya mendingan Ngentit dong. Hah? Ngentit. nggak ada Ngandelin gaji doang ya. gaji doang. Terus sebulan tuh keluar atau Bang Otem memang dikeluarin? Keluar Nggak betah ya? kalau betah emang suasananya begitu ya kan ya gimana ya suasananya Kerja paling lama di mana Bang Otem? jadi saya susu 6 bulan doang. Itu paling lama. Berarti yang lainnya tuh kerja habis dari itu ada kerja lagi gak? Nggak ada lagi. Terakhir di diskotik itu. Nah semenjak itu Bang Otem di rumah aja. Rumah Di rumah. iya di rumah bantuin ibu Ibu udah dagang waktu itu. udah dagang dari saya kecil udah dagang. Dulu Bang Otem bapaknya kan ini udah nggak ada ya. Itu meninggalnya waktu Bang Otem umur berapa? dipegang. Enggak baru baru tahun 2000 2001 tahun 2000 Berarti Bang Otem masih sekolah. tahun 2000 kan 2021 tahun 2019 dah 19 baru kemarin 2 tahun. Bapaknya Bang Otem. iya bapak saya Emang udah cerai udah lah. cerai Oh udah Dulu cerai. saya ditinggal
SD kelas 3. Oh, udah lama banget ya. Saya ditinggal. Terus ibunya Bang Otem belum nikah lagi, nggak nikah lagi Nggak nikah lagi sampai ini ya gede ya. sampai gede, Terus bapaknya Bang Otem menikah lagi tapi. nikah lagi. Terus punya anak juga 3. Yang bapaknya Bang Otem. Terus Bang Otem tinggal di sini dulu ngontrak atau emang udah punya rumah itu? Dulu tinggalnya di Sapisan kota. Iya kan ente kan temennya si Ya, ini Ablay Blue, tahu gak? Apa itu? Ini saya bukan lahir kalau ibu saya tinggal di Pasar Pisang Terus lahirnya Bang Otem di Jangkain. tapi masih main di pasar pisang kan? Iya. Iya. Kenal di Pasar Pisang sama si siapa ya, bos? Skibul. Tribul. Dulu dia kan ini ya bandar bola kok Ustaz. Jadi saya sering masang di situ. Sama siapa lagi ya? Banyak di situ yang Di situ mah kota judi emang. Tempatnya judi-judi situ dari dulu juga, judi, narkoba. saya kenal di situ. Kalau narkoba dulu belum ya? Narkoba belum. Judi doang kan ya? Di Narkoba kesininya kan? narkoba baru tahun 2000. Dan juga 2000. Udah lama juga. Nah itu sampai pokoknya itu narkoba kayaknya udah beranak pinak tuh dari yang dulu yang tuanya main, terus sekarang udah yang mudanya. Udah sering ditangkap masih aja ada kayak gitu. Nah, apa lagi? Ada yang mau nanya juga? ini kan kisah-kisah suram Bang Otem lah ya, ibaratnya yang udah lama. Terus sekarang bisa beralih kayak ngaji gitu. Itu awal mulanya gimana sih Bang Otem? Hanya diajak ke lu. Kagak lah. Iya. Ini diajak sama Sanem. Mubidor. Emang gitu awal mulai. Itu awal mula tadinya belum sempat ngaji sama sholat gitu. Ngaji udah pernah di madrasah, tapi cuman sebulan doang. Madrasah mana? Madrasah dekat ini yang ketiga ya, madrasah Agama. Istiqomah. Waktu kecil cuma kali. Iya, Udah ngaji di situ doang. ngaji di situ sama di musola Musola sini. sama Ustadz itu, Iya, musola soleh. sama Ustadz Soleh ngajinya. Bang Otem. Tapi bukannya ente udah ikut yang kayak pengajian bapak-bapak tuh yang mingguan keliling. Itu baru. Oh itu baru. Jadi lebih dulu ngaji sama Ustadz. Iya, pas ngaji kan itu kan saya Amril kan ngaji yasinan tuh, yasinan yang itu Iya, Yasin ya. Iya. Nggak lama terus diajak tuh Masep, Bidor ngaji aja dengan Di rumah bidar ya. iya dengan Bidor. Sebelumnya Bang Otem pernah ngaji-ngaji gitu gak? Belum. Kayak gini ngaji kitab Enggak. Quran. Belum pernah. Berarti bisanya Bang Otem ngaji, ya maksudnya kenal-kenal huruf, itu dari kecil aja itu. Iya, dari kecil aja. Ilmu-ilmu yang dari kecil aja. Yang belajar sama Ustadz Soleh itu Iya, di musola. iya misalnya dari alif-alifan dasarnya ya di
Oh. Tapi pasti ada Bang Otem ini momen dimana kayak Bang Otem itu jenuh gitu. Maksudnya ya hidup begini-gini aja gitu kan. Ada kali pikiran jenuh gua. Iya, yang merubah ente buat balik arah ngaji. Kayak contoh kemarin nih, Amril itu, misalnya Amril itu kan dia berubahnya karena sering dikasih tahu sama temen kerjanya tuh. Ada katanya gurunya di Bogor, makanya dia mulai berubah, ditambah dia nikah. Nah kalau Bang Otem mulai jenuh sama, maksudnya sama nggak ibadah gitu kan, biasanya nggak ibadah nih jadi ibadah, itu awal mulanya kenapa? Oh, mulanya jenuhnya ya begitu Pak Ustaz. Apa kayak kok hidup kok begini-begini aja ya, ada maju agak mundur. Ilmu mancing itu ya. Jangan maju mulu. Iya, agak maju agak mundur, udah di situ aja, jangan di tempat. Yang juga udah gimana ya. Terus Bang Otem sempet gak? Udah nggak apa-apa ngerokok. Bang Otem sempet gak kenal sama cewek gitu? Hmm? Sempet. Itu udah lulus SMA atau waktu SMA? Lulus SMA. Udah lulus SMA. Iya. Nggak coba hubungan serius sama dia. Enggak, dulu kan gimana ya. Cewek-cewek gituan semua Pak Ustaz. Ya apa gara-gara Ya. cewek itu Bang Otem langsung jadi ibadah? Enggak. Karena cewek Badung semua, ya kan? Kita keikutan ke bawah arus. Jadi ya biasa, cewek udah pada minum, udah mabok, udah kan tinggal, udah gitu. Tapi satu kampung atau lain kampung? Lain kampung beda. Diajak sama temen tuh awalnya Ceweknya udah datang begitu. ke rumah. Pegang kain enggak, kamu bisa HP gitu doang. Ceweknya kayak datang 4, 3. Ngajakin Iya banyak pada nokip tuh. iya pada nokip, pada minum. Nah itu sering kan, dulu kan asik lah kayak gitu kan ya. Sih. Itu berhenti dari situnya itu kenapa? Kayak ketangkep. Ketangkep gimana ya Ustaz ya? Ketangkep juga. Orang tua kasihan juga. Sama Satpol PP tuh, Polisi. sama polisi. Iya, Kok ketangkep? Emang Ketangkep. obat-obatan juga? buat narkoba. Iya sih biasanya ya, bawa narkoba. Tangkap terus ditebus juga sama orang tua. Ditebus orang tua, kasihan juga. Lumayan ya ngeluarin dananya ya buat nebus Bang Otem. Hah? Lumayan Ustaz. Dari situ sadar atau masih ada lagi main? Nah, itu sadar berubah. Nggak coba main lagi sama Enggak. jidat hidup. Nggak. Mungkin jangan-jangan mulainya dari situ kali nih. Iya kan, mau ngopi yang lebih tahu. Iya. Nah itu Bang Otem masih ingat nggak ditangkap itu tahun berapa? Lupa kalau saya tahun apa ya. Udah lulus nggak itu? Udah lulus. Masih kerja nggak? Udah nggak ya, Nah, itu udah lewat dari yang di mana? Terakhir kerja di diskotik. diskotik itu udah lewat dari situ ya. Udah di Berarti situ. belum ini.
2010-an kali ya. 2010 2009 Dari situ semenjak kejadian itu Bang Otem di rumah aja. di rumah. Iya di rumah sama Kenapa? main juga sih, main sama temen tapi udah jauh-jauh dah jaraknya dah ya. Pas bener-bener berhenti lah dari nokip gitu. Iya itu tahun berapa ya gitu ya, nggak lama baru pasti baru 5 tahun lah. 5 tahun. Sempet gak ngalamin gejala nokip itu sampai nggak sadar gitu. Sempat Mabok parah lah. mabuk parah, kata mabuk dari sekolahan sampai rumah kan muntah-muntah, itu katanya ini anak kenapa masuk angin, saya bilang udah dikerokin ada mabuk. Kalau mah kecium ya, beda ya baunya. Iya. Ya udah, ada yang mau ditanyain? Yang lain? Bang apa nih? Ada saran nggak sih buat yang masih muda nih? Yang biar kapok lah berjalan, maksudnya biar nggak ada kayak gitu lagi. Ketawuran, mabok, cewek, narkoba. Obat. ngomongan, narkoboy. Ya jauhin, Ini maksudnya ada saran. ngaji lah. Iya, Ngaji apa dulu? ngaji sama Pak Ustaz. Yang ente rasain Bang Otem dalam keadaan yang kayak gitu, ente ngejalanin tawuran, ada rasa apa di dalam itu? Rasanya menurut ente Ih, seneng aja kali. senang, tapi setelah itu kan ente ini sekarang nih mikir kan, "Lu kenapa gue bisa kayak gitu dulu?" Sempet nggak pernah mikir kayak gitu Bang Otem? Ya sempet Itu dulu, karena apa? karena udah kayak begitu udah capek lah. Untungnya ada gitu, nggak ada keuntungannya ya dari itu ya. Ya dan nggak ada keuntungannya lah, itu masih rugi, nggak ada untungnya. Terus Bang Otem dipanggil Otem kenapa? Oh ini panggilan temen abang saya Pak Ustaz. Maksudnya Otem itu apa sih? Nggak tahu saya juga. Nggak tahu saya awalnya dari siapa. Dari kecil itu dipanggil. Enggak, baru masih Mak Paung. Ada tuh temen dekat Mak Paung namanya. Otem manggilnya. Tapi Bang Otem nih, sekarang kesibukannya apa nih? Anjay, mantap gak? Belanja. Iya belanja. Bisa belum? Ya kalau agak sempet. Nggak ada kepikiran gitu Bang buat sibuk ke Iya, ada. Enggak, aneh mau nanya serius nih. Aneh lihat kan Bang Otem kadang ngaji, kadang enggak. Nggak apa-apa ya. Iya. Kadang ngaji, kadang enggak. Aneh mau nanya serius nih, yang Bang Otem merasa itu apa sih? Apa masih ada gimananya gitu? Kok bisa kadang ngaji, kadang enggak gitu? Terus nih sempet kan, sekarang kan saya di rumah tinggal berdua Pak Ustaz. Ibu saya sama saya. Jadi kalau tiap malam tuh saya nemenin ibu saya gitu. Suka-suka dia udah kecapean, saya yang jaga. Tapi kalau ada ponakan yang besok nih, misalnya nih saya mau ngaji, nginep ya, yang nginep dia. Kalau kayak gini nih, Nginep. Hah? Ponakan nginep. ada ponakan nginep, Iya. bantuin nyokap. Nemenin dah. Nemenin dia, nemenin sampai nutup.
Hmm. Terus jujur lagi yang dirasa Bang Otem semenjak ngaji itu apa sih yang dirasa? Yang dirasa tuh kayaknya gimana ya, pikiran gimana ya, tenang gitu Pak Ustaz. Makanya kalau habis pulang ngaji dari sini kayaknya tuh ceria aja gitu Pak Ustaz. Gimana ya, awalnya seneng aja. Seneng, saking Iya. senengnya besok tidur siangan. Tapi kalau misalnya kalau udah ngaji nih, misalnya ngaji, aduh nanti pagi-paginya hawanya kesel gitu, pengennya ngedumel aja. Kalau ngedumel ngapain tuh? Ya kan ngelepasin burung semuanya. Ya. Ada lagi, Nep? Boleh lu. Belum terbuka nih Bang Otem kayaknya. Belum. Nah, ini ada berita. Katanya Bang Otem dulu galak sama anak Gang Rain gitu. Sama anak muda. Galaknya kenapa sih Bang Otem? Enggak ada. Hah? Karena dulu namanya jiwa muda ya Pak Ustadz ya, tua kan ke bawah narkoba begitu, mabok ya. Nggak stabil ya Mas. Iya, Emosian mulu ya? Emosian mulu. Awalnya Ibu. panasan Pak Ustadz. Kayak kesel aja gitu kalau misalnya ada yang Berisik-berisik kayak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah semenjak ngaji terus ini jadi seneng, udah biasain aja lah. Udah, Berarti Bang Otem sering berantem juga dong di Gang Rain itu. Kalau dulu waktu zamannya obat itu. Ya kan jiwanya emosian mulu. iya Pak Berarti kan sering berantem lah di situ. Iya. Ya kan? Pernah sekali itu lagi nggak apa dia kena obat, reaksi obat apa gimana ya, ada itu pas ada orang mana gitu jalan itu jadi namanya kalau kena obat ya kan nggak tahu siapa yang ini, nggak tahu ditusuk, Bang Otem ditusuk. itu korbannya Bang Otem. bukan kayak saya, nggak tahu yang ditusuk siapa tuh, nggak tahu saya juga. Terus akhirnya masuk tuh ke rumah sakit, korbannya Maksudnya korban yang digituin sama Bang Otem. ya yang berantem sama saya, Kok ditusuknya sama orang? nggak tahu di belakang ada yang bantuin saya gitu Pak Ustadz. Itu kejadiannya udah lama juga sih. Tapi orangnya masih hidup gak atau lewat? Alhamdulillah hidup masih. Oh. Terus sekarang sholat 5 waktu gimana dah? 5 waktu. Alhamdulillah. Ada motivasi nggak Bang Otem buat orang-orang yang maksudnya anak muda lah, yang kata ente kan jiwa muda mah kan membara gitu jiwanya. Ada motivasi nggak buat Ya. orang-orang yang lagi ngejalanin apa itu obat, mabok,
Neng, kata Pak Ustadz yang tadi cewek. taklim ngaji Itu bukan kata-kata motivasi. Itu Nggak, sebuah intinya udah kata-kata itu kayak tidak boleh, tidak boleh. perasaan ente lah yang ngegambarin buat semuanya penyesalan itu kan pasti ada lah. Ente emang nggak pernah ngerasa menyesal lah. kesal ya iya nih kesal nih pokoknya udah kesal udah kejadian baru misal gitu mana nggak tahu. Ya intinya lah jangan kayak gitu-gitu. Intinya mah ya kan kalau misalkan lu ngelakuin hal-hal yang kayak gitu bakal membawa diri lu ke apa namanya, Enggak lah, begini sekarang Bang Otem dengan kejadian yang dulu-dulu, kerugiannya apa Bang Otem? Ini kan jadi bisa motivasi juga. iya. Jadi biar tahu nih orang-orang nih yang masih mabok, yang masih ngobat, yang masih tawuran, yang masih sering ngebacokin orang atau ngacak-ngacak tai kucing kali. Jauh tantang tengok. Iya, yang petantang petenteng. Minum segelas goyang. Menurut Bang Otem, yang Bang Otem rasakan selama ini, kerugian yang paling pasti itu apa kerugiannya? Ya, kerugiannya sih kerugiannya banyak Pak Ustadz ya. Iya, yang paling rugi aja yang menurut Kalau Bang Otem. banyak berarti bisa disebutin salah Iya, satu atau entah banyak. 2, entah 3, coba kerugian yang paling parah lah. Iya. 2 atau 3 coba sebutin Bang Otem apa sih? Ini kan buat motivasi buat orang-orang yang masih blow on. Rugi segalanya ya, rugi waktu, rugi kasihan orang tua juga. Badan hancur. Hah? Badan hancur.